Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya cintai, banggakan semua anak-anakku yang di rumah masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayahnya, kekuatan, sehingga anak-anak semua, kita semua bisa menjalankan aktivitas, khususnya puasa, raweh, dan lainnya di bulan istimewa. Begitu di dalam kamu semua belajar lewat luring atau daring ini. Ini kita semua harus pandai-pandai menggunakan waktu kesempatan dengan baik. Untuk itu kesempatan ini saya akan memberikan 3 komponen dalam berdoa, karena di bulan yang istimewa ini, bulan puasa, doa kita senantiasa dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu 3 komponen ini yang harus anak-anak ketahui. Apabila 3 komponen ini bisa dijalankan, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama apa? Keadaan orangnya. Yang mana kalau orang itu yang dimakan, juga yang dipakai itu dari hal-hal yang halal, pasti doanya jeslek, doa mustajab. Di doa mustajab ini doa yang dijabai oleh Allah. Yang kedua, komponen ini adalah tempat. Kita ketahui bahwa tempat yang mustajab di Indonesia tidak ada. Yang ada adalah di Makkah dan Madinah. Ini. Kalau di Mekah, di makam Ibrahim, ya kan, itu kita berdoa, pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Di Madinah ada Raudhah, makam baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita berdoa, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada di tempat selain Mekah dan Madinah. Sudah saya tadi contohkan Indonesia tidak ada tempat-tempat yang mustajab. Komponen yang ketiga ini adalah saat mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini yang harus anak-anak pandai dalam menggunakan waktu. Karena waktu adalah kasaid, seperti samurai. Andai kata kamu tidak dipergunakan waktu itu akan dia mengembalikan. Tapi masalah doa ini waktu apa? Pertama
bainal adzan wal iqamah. Apa itu? Waktu di antara adzan dan iqamah. Sholat mau dijalankan. Begitu kadang kita di daerah kita, terutama ulama kita, ulama Nusantara, memberikan wiridan atau pujian-pujian, sholawatan, sehingga supaya yang pujian itu tidak bosan. Nah, pujiannya pakai lagu, pujiannya pakai lagu. Nah, ini supaya apa? Yang menjalankan sholat lumayan banyak, karena sholat yang jamaah itu pun pahalanya juga banyak dilipat gandakan 27 wakilan 25 derajat. Ini yang anak-anak harus ketahui detik-detik di mana ketika setelah adzan mau sholat itu gunakan untuk berdoa, apalagi kalau yang doa puasa, apalagi puasanya bulan Ramadan ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, ini yang harus anak-anak ketahui, jangan sampai terlewatkan. Makanya kita harus bersyukur hidup di Indonesia ya, lebih-lebih ahli sunnah wal jamaah, supaya doanya panjang, sing datang ketinggalan. Biasanya anak-anak yang muda-muda itu baru adzan belum sempat ambil wudhu, baru hayya sholat, baru cari wudhu, padahal tempatnya sampai musola lumayan jauh. Mau pakai motor, ada motornya, nggak ada kuncinya, ya. Akhirnya jalan, kiainya jalan, sudah 2 rakaat, makmumnya baru naruh sandal depan musola, dapatnya 3 rakaat, lumayan. Sholat maghrib ya dapat 1 rakaat bersama imam, masuk lagi. Dia belum sempat berdoa. Padahal doa itu di waktu ma bainal adzan wal iqamah ini luar biasa. Ini yang anak-anak harus menggunakan waktu itu, jangan menyia-nyiakan itu. Ini kalau kita mau doa kita diijabahi oleh Allah. Kalau tidak mau ya terserah. Kadang kita butuh sok tidak butuh. Yang kedua apa? Ma bainal maghrib. Nah, ini adalah doa yang dilakukan menjelang maghrib. Ini doanya mustajab. Mustajab. Ini yang anak-anak harus ketahui adalah ketika mau sholat maghrib udah, tapi menjelang waktu maghrib, jadi matahari hampir tenggelam, jangan salah paham. Di waktu nanti menjelang waktu maghrib dan menjelang waktu sholat, ini yang anak-anak harus tahu. Sehingga kita kalau melihat orang-orang yang dahulu, contoh di daerah Magelang itu ada ulama yang terkenal, punya keramat banyak. Beliau adalah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman. Ini adalah pengarang kitab Tanwirul Ma'ali. Di situ beliau memberikan amalan bahwa siapa yang baca surat Al-Falaq 7 kali saja, dia tidak akan miskin.
rezekinya nyumber. Nah, ini apalagi kalau rumahnya sumber, ini mungkin nyumber ya. Ini yang harus kita tahu. Ternyata banyak waktu yang kadang anak-anak tidak tahu. Padahal waktu itu sangat luar biasa. Kita gunakan saja itu. Surat Al-Falaq saya kira Ma'aliman sudah apa? Sudah punya senjatanya, sudah punya yang pedangnya, pisaunya, tapi tidak pernah pisau itu digunakan. Baca 7 kali saja menjelang maghrib. Saya ulang lagi, tidak menjelang sholat maghrib. Ya, kadang-kadang anak muda sampai maghrib malah sepatunan yang ada. Ini kan, ini ya. Jangan sampai anak mu'allimat itu seperti itu. Harus bisa membedakan bainal mu'allimat ini ya, dengan lainnya, bainal madrasah wa ghairul madrasah. Madrasah dengan selain madrasah harus bisa membedakan. Kita harus bisa mewarnai. Yang ketiga, waktu kapan? Ini waktu ba'da sholatil maktubah. Ini apa itu? Ya, waktu setelah kita menegakkan sholat fardu. Sekarang kadang anak-anak sholat fardu habis astagfirullah banget itu. Baca istighfar saja sambil jalan, sambil memakai sandal. Kita wiridan dulu itu. Wiridan, berdoa itu. Ini yang hampir hilang itu kalau untuk anak-anak muda. Kamu sebagai generasi Quran gimana misinya kan menciptakan generasi Quran. Ini saatnya habis sholat harus berdoa. Jangan langsung pergi dulu. Doa setelah sholat, biasanya namanya wiridan. Kalau sudah gurukan namanya korepoh. Ini wiridan seperti siapa? Babak. Nah, kadang anak-anak Qul 3 kali, ya kan? Atau yang lainnya, atau subhanallah, alhamdulillah itu. Oke, yang sudah dipandu paling kepenak anak-anak bisa lihat pas sholatan itu. Pengarangnya adalah Simbah Kiai Haji Raden Asnawi. Kalau tidak punya, tanya Pak Mutawakil, ya, pasti dijawab nanti. Nah, itu pakai atau beli saya. Tidak punya kitab, saya kasih. Kan enak. Ini mes kepeduk guru nih jadi kasih pasolatan, diamalkan. Ini yang harus anak-anak tahu. Jangan sampai anak mu'allimat habis sholat kelencing, jangan. Izin gitu. Ini yang harus anak-anak wiridan, minta kepada Allah, ini mustajab. Apalagi posisinya di bulan-bulan puasa, bulan Ramadan, ini luar biasa. Apalagi kalau sampai berbarengan dengan Lailatul Qadar, sangat-sangat luar biasa. Yang keempat, ma fi jawfil laili, itu malam hari setelah jam 12. Anak-anak anteng ini. Kalau apalagi kalau di dusun-dusun, kalau Ramadan, nah ini sudah mulai sholat tasbih jam 12 ini. Dan kamu perempuan, aku perempuan kok cantik lagi. Sholatnya bagaimana? Di rumah boleh, di masjid boleh, kalau sudah membawa kriteria memenuhi kriteria, ya, jangan sampai bikin orang lain lawan jenis terpakau. Nah,
terheran kok cantiknya ini. Kadang kan anak sholat tuh ikut terawih, umuran sudah dewasa, SMP, SMA ini kan, dari rumah pakai celana pendek, ya, pakaian Messi, Ronaldo, mau kemana dek? Terawih Pak, kok pakai tadi pakaian bola itu lagi demam bola, piala dunia usia 20 Indonesia gagal saking ikut partisipasi sapi ini, partisipasi tadi. Dia pakai pakaiannya Messi, padahal Messi tidak ikut, sudah umurnya 33 tahun. Ini anak gimana menutupi aurat, rokoknya sudah dipakai ya, sambil dicincin sedikit ya, karena lewatnya jalan takut kalau ada kotoran, apalagi hal-hal yang najis ini. Ini tengah malam habis 12 itu jam 12 gunakan untuk berdoa supaya kita, keluarga kita betul-betul apa itu hidupnya bisa bahagia, makin baik. Kalau orangnya baik, rezekinya juga baik, amaliannya juga ikut baik. Orangnya baik, rezekinya kurang, amaliannya juga kadang kurang. Rukoi nanti 3 tahun ganti nyekok sisa. Ini apa sholat kan kusuk piye? Sholat itu sudah ngarep pisan, kabar rukoi. Ya, ini kadang temannya yang belakang orang mau coba Fatihah malah gremeng berarti nih. Sakine ya Allah, apik sakine ya Allah. Rukoi kok sekok supra paling kawa. Ini kan muni ya Allah, ini bocoran yang ngenyek ini ya. Betul lah dewan. Ini jangan sampai. Yang paling terakhir ya 5 ini adalah waktu di mana orang-orang ramai ziarah ke makam aulia. Ini makanya ulama Indonesia itu sregep ya, setiap tahun minimal itu bikin rombongan ziarah ibadah ini. Kesempatan itu buat berdoa kepada Allah, wasilah wali yang kita ziarahi. Insya Allah doa anak mustajabun, doa kita dikabulkan oleh Allah. Di samping itu anak-anak ini ya, kita memberikan dampak ekonomi kepada sesama kita, orang Islam, memberikan nilai ekonomi plus kepada pemilik bus. Dikata mu'alifat jadah, pemiliknya bus kok orang Islam, ini kan 6 bus berangkat, berapa nilai rupiahnya yang Anda berikan kepada sesama kita. Ini kan berarti Islam itu memberikan dampak yang luar biasa kepada kehidupan umat. Tidak hanya umat Islam saja, yang lain pun kecipratan. Makanya Islam rahmatan lil alamin. Ini ada tadi yang sudah saya sampaikan, 3 komponen ketika anak-anak berdoa. Itu saya harapkan anak-anak bisa menggunakan 3 komponen tadi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini biar anak selanjutnya nanti bisa meringkas apa yang saya berikan ini, sehingga ada nilai yang terkandung. Syukur-syukur
anak bisa menjalankan ini yang mana sudah dijalankan para ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama Nusantara tadi. Kok bisa Pak tadi ujian sholawatan, kamu cari yang lain kan sulit itu. Kalau di Nusantara Indonesia, oh yang NU luar biasa. Pakai lagu pujiannya, pakai lagu supaya tidak bosan. Kalau udah pakai lagu Pak, tidak apa-apa. Karena Rasulullah itu juga senang ya kalau ada hambanya membaca Quran dengan lagu. Artinya hadis ini itu ada nilai targhib, bukan takhfif. Gimana Bapak? Kalau baca Quran nggak pakai lagu, apa nggak disenangi? Nggak boleh, boleh saja. Tapi Nabi senang sama orang-orang yang baca Quran dengan lagu. Makanya kalau ujiannya pakai lagu, supaya yang datang tuh banyak. Wis tuane tua, si pujian tua, suaranya tidak menarik. Insya Allah yang datang 2 orang saja. Siapa mereka? Istri dan anaknya. Ini kan sakit sekali. Masjid musola dibangun, sing datang hanya keluarganya. Masya Allah, innalillah. Kemunduran ini. Sekian dari saya. Ini yang pertama ya. Kalau sudah cukup ya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.